Berdasarkan seluruh informasi terkait besar pendapatan dan besar pengeluaran bulanan klien, terindikasi bahwa klien membutuhkan jenis investasi dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan jangka yang pendek, namun memiliki risiko yang rendah karena kondisi keuangan klien yang masih belum stabil. Di sini, tim Actrisco memberikan beberapa rekomendasi dengan reksadana pasar uang sebagai rekomendasi utamanya, karena reksadana pasar uang memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi dan risiko yang rendah. Selanjutnya, untuk rekomendasi pendukungnya, yang pertama ada deposito berjangka, ada tabungan berjangka atau tabungan berencana, lalu ada obligasi retail negara atau ORI SBR, dan yang terakhir adalah emas digital. Tim Actrisco juga menyediakan simulasi dengan menggunakan metode reksadana pasar uang agar klien mengerti berapa keuntungan yang akan didapatkannya. Dengan perhitungan future value sebesar 18.016.000 dan dengan R sebagai besar imbal hasil reksadana sebesar 5% dan N sebesar 9 bulan, maka klien akan menabungkan atau berinvestasi sebesar 1.998.000 selama 9 bulan dan akan menghasilkan keuntungan sebesar 566.000 setiap tahunnya. Rekomendasi penyimpanan uang. Perencanaan keuangan berdasarkan pemasukan dan pengeluaran, berdasarkan kondisi finansial saat ini, dan tujuan jangka menengah klien untuk mengumpulkan premi untuk asuransi jiwa dan dana pensiun sebesar 18 juta, strategi keuangan akan difokuskan pada peningkatan tabungan secara konsisten setiap tahun. Yang pertama, reksadana pasar uang. Sebagian besar dari pendapatan akan dialokasikan ke reksadana pasar uang. Yang kedua, dana tidak teralokasi akan dimasukkan ke neobank. Sisa dana yang belum dialokasikan secara khusus akan disimpan dalam rekening tabungan di neobank. Tabungan ini memberikan bunga sebesar 6% per tahun, menjadikannya alternatif produktif untuk dana cadangan. Rekomendasi aplikasi. Jadi sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan dan investasi, berikut adalah beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk digunakan oleh klien guna menunjang pencapaian tujuan finansial jangka panjang. Yang pertama ada Peluang. Peluang adalah aplikasi investasi multifinansial yang menyediakan berbagai produk seperti reksadana, emas digital, saham S, serta aset kripto. Yang kedua ada Bibit. Bibit merupakan aplikasi reksadana yang cocok untuk investor pemula. Klien dapat memulai investasi secara otomatis sesuai profil resiko. Yang ketiga ada Neobank. Neobank by Bank Neo-Commerce adalah layanan perbankan digital tanpa kantor cabang dengan bunga tabungan hingga 6% per tahun tanpa biaya admin bulanan. Yang keempat ada Ajaib. Ajaib adalah aplikasi investasi yang memungkinkan klien untuk berinvestasi baik di reksadana maupun saham dalam satu platform. Untuk rekomendasi pasar uang, ini ada risk return profile matrixnya. Terus untuk produk Batavia Dana Kas Maksima dengan AUM sebesar 11,37 triliun dengan return sebesar 5,2% dengan volatilitas rendah. Yang kedua ada Trimkas kelas A dengan AUM sebesar 3,7 triliun dengan return sebesar 5,1% dengan volatilitas rendah. Yang ketiga ada Sukor Invest Money Market Fund dengan AUM sebesar 3,97 triliun dengan return sebesar 5,4% dengan volatilitas rendah sampai menengah. Jadi Batavia Dana Kas Maksima merupakan produk reksadana pasar uang dari Batavia Prosperindo Asset Management yang mengalokasikan dana ke instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Yang kedua ada Trimkas kelas A dikelola oleh Trim Megah Asset Management. Reksadana ini fokus pada instrumen pasar uang domestik. Yang ketiga ada Sukor Invest Money Market. Ini dikelola oleh Sukor Asset Management. Produk ini memiliki strategi yang lebih agresif dibanding reksadana pasar uang biasa, namun tetap berada dalam batas aman. Untuk timeline pengerjaan, penyusunan pengerjaan proyek untuk klien dikerjakan sejak 7 April 2025 hingga 1 Mei 2025. Kemudian hasil analisis disampaikan pada 5 Mei 2025 kepada klien. Dengan kendalanya adalah terbatasnya data dan informasi keuangan dari klien, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara optimal. Lalu, klien belum memiliki pencatatan keuangan pribadi yang rapi sehingga menyulitkan dalam menyusun rencana keuangan jangka panjang. Dengan rencana pengembangannya adalah menyusun template pencatatan keuangan sederhana untuk membantu klien mulai membangun histori keuangan, lalu memberikan edukasi dasar tentang pentingnya pencatatan pengeluaran dan pendapatan secara rutin sebagai langkah awal literasi keuangan. And finally, it's the end of our report.
It was so great to work with you. Thank you. See you next time.